Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang harga diri atau self-esteem. Di mana harga diri ini bagian dari kebutuhan dasar manusia yang seperti disebutkan oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan yang keempat. Apa itu harga diri? Definisi harga proses evaluasi yang ditujukan individu pada dirinya sendiri, ya, pada dirinya sendiri, ya, yang nantinya berkaitan dengan proses penerimaan individu terhadap dirinya. Di mana evaluasi yang dimaksud adalah penilaian individu tentang dirinya sendiri, menunjukkan penghargaan dan pengakuan atau tidak, serta menunjukkan sejauh mana individu tersebut merasa mampu, merasa sukses, dan merasa berharga. Secara singkat, harga diri diartikan sebagai penilaian terhadap diri tentang keberhargaan diri yang diekspresikan melalui sikap-sikap yang dianut. Selanjutnya, definisi menurut Barron dan kawan-kawan dalam Simbolon 2008 bahwa self-esteem merupakan penilaian yang dibuat oleh setiap individu yang mengarah pada dimensi negatif dan positif. Definisi yang kedua menurut Santrok dalam Desmita 2010 bahwa self-esteem merupakan dimensi penilaian yang menyeluruh dari diri sendiri, meliputi harga diri, self-esteem yang sering disebut dengan self-worth atau self-image. Blaskovic dan Tomaka dalam Kutsi 2005 adalah menjelaskan harga diri adalah komponen evaluasi dari konsep diri, representasi diri yang lebih luas sehingga mencakup aspek kognitif dan behavior yang bersifat menilai dan efek. Berikut faktor yang membentuk harga diri. Yang pertama adalah usia. Setiap manusia itu punya fase perkembangan dari bayi baru lahir, dari anak sampai dengan lansia. Ya, terutama anak sampai dengan lansia. Dalam proses perkembangan ini adalah proses yang berperan dalam pembentukan self-esteem. Ya, bahkan ada beberapa yang menyampaikan bahwa pada usia remaja punya kecenderungan menurun, nanti meningkat lagi di usia 20 tahun, kemudian di usia 30 tahun meningkat, rentang menurun kembali pada usia lansia 70 sampai 80 tahun. Berikutnya adalah jenis kelamin. Major dan kawan-kawan dalam Barron dan Bernie 2008 menekankan bahwa perbedaan harga diri pada laki-laki lebih signifikan, lebih tinggi daripada perempuan. Nah, ini hasil penelitian. Pada kenyataannya, nanti coba mahasiswa sekalian, di slide terakhir itu saya berikan tugas untuk kalian mengukur self-esteem-nya sendiri dengan instrumen yang saya rekomendasikan. Selanjutnya, keluarga. Keluarga merupakan salah satu faktor pembentuk harga diri. Jika seseorang itu lahir dan dibesarkan pada keluarga yang harmonis, itu bisa mempunyai self-esteem yang bagus. Dan juga sebaliknya, jika anak pada keluarga yang tanpa ayah, divorce, perceraian gitu ya, itu punya kecenderungan masalah harga diri, bahkan masalah akademik ataupun perilakunya. Berikutnya adalah kondisi fisik. Kondisi fisik itu sangat berpengaruh terhadap
harga diri seseorang. Jika seseorang itu punya tampilan cantik, punya tampilan ganteng, itu punya kecenderungan memiliki harga diri lebih baik dibandingkan dengan yang jelek, hitam, kayak saya. Tapi saya manis. Baik, lanjut. Sebaliknya, jika seseorang mengalami cacat fisik, itu juga punya kecenderungan untuk harga dirinya itu rendah. Akan tetapi, tidak semua orang penilaian kecacatan itu terhadap diri seseorang tersebut itu kemudian menjadi harga dirinya rendah. Karena setiap orang berbeda-beda penerimaannya. Cuma kondisi fisik ini bisa merupakan salah satu faktor. Kemudian tingkat pendidikan. Semakin seseorang tingkat pendidikannya tinggi, baik, ya, maka seseorang tersebut punya kepercayaan diri sehingga menimbulkan self esteem yang meningkat, yang baik. Self esteemnya meningkat. Berikutnya penghasilan. Gaji gede makin pede. Nah itu, ya. Berikutnya teman dekat, lingkungan, pengalaman, kemampuan mempertahankan hubungan dengan teman, hubungan baik itu juga mempengaruhi self esteem. Selanjutnya kompetensi. Kompetensi, semakin seseorang punya kompetensi, punya keahlian yang baik, punya spesifikasi keutamaan keahlian yang baik, maka dia punya self esteem. Oke. Berikut dukungan sosial juga mempengaruhi, dukungan sosial emosional. Ya, menyatakan bahwa dukungan sosial emosional itu mempengaruhi self esteem. Anak-anak dengan harga diri rendah seringkali berasal dari keluarga yang konflik, perundungan ditolak keberadaannya, dukungan pacar tidak ada, gitu ya, hingga meningkatkan harga dirinya rendah, menurunkan harga diri. Berikutnya kekuasaan. Ketika seorang mau mengontrol perilaku orang lain dan diakui oleh orang lain, dia akan merasa punya kekuasaan atau power. Nah, kekuasaan ini meningkatkan harga diri seorang. Tapi nggak semua orang bisa berkuasa jadi sombong. Tapi yang pasti peningkatan self esteem itu bisa dikarenakan faktor kekuasaan. Yang terakhir kebajikan. Jika seorang punya kebajikan dengan tulus, merasa baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, merasa positif, itu juga mempengaruhi self esteem. Berikutnya mahasiswa sekali, aspek harga diri itu ada power. Kemampuan mengontrol tingkat laku yang mendapat pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Keberartian atau signifikan. Keberartian pada kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain yang menunjukkan adanya determinan dan individu dari lingkungan sosial. Aspek harga diri, kebajikan, virtue, ketaatan untuk mengikuti standar moral dan etik serta agama di mana individu akan menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang diizinkan oleh moral, etika, dan agama. Selanjutnya kemampuan atau kompetensi. Kemampuan performansi yang tinggi untuk mempengaruhi keutuhan mencapai prestasi di mana level tugas-tugasnya tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Komponen harga diri menurut Carmilla 2013. Perasaan diterima atau feeling of belonging, perasaan individu bahwa dirinya merasa diterima dan merupakan bagian dari kelompok. Selanjutnya perasaan mampu, feeling of kompetensi. Perasaan dan keyakinan individu akan kemampuan dirinya dalam mencapai hasil yang diharapkan. Perasaan berharga atau feeling of worth. Perasaan di mana individu merasa dirinya berharga atau tidak. Di mana perasaan itu banyak dipengaruhi oleh pengalaman. Ya. 4 faktor yang mempengaruhi harga diri, pengalaman, pola asuh, lingkungan, sosial, ekonomi. Tadi sudah kan. 3 fase self esteem.
Fase self-esteem ada yang fase terpecah. Individu memandang dirinya tidak berharga dan tidak layak dicintai. Ia mengalami anti-faith yang di dalamnya ada rasa terhina, malu, dan pecundang. Rose 2013. Berikutnya fase rapuh. Pada tahap ini, individu memiliki citra diri yang positif. Tapi apabila rentan terhadap muncul anti-faith, sehingga individu dalam tahap ini sering merasa gugup dan melakukan mekanisme pertahanan diri atau defense. Berikutnya fase kuat. Individu dengan self-esteem yang kuat memiliki image diri positif dan teguh, sehingga anti-faith terhadap tidak mampu menodai harga diri mereka, atau dia punya daya tahan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan harga diri seseorang itu rendah. Berikutnya karakteristik harga diri yang tinggi. Harga diri ada yang harga diri tinggi, ada harga diri rendah. Harga diri tinggi itu biasanya seseorang itu bangga dengan hasil kerjanya, bertindak mandiri, mudah menerima tanggung jawab, mengatasi masalah dengan baik, menanggapi tantangan baru dengan antusiasme, merasa sanggup mempengaruhi orang lain, dan menunjukkan jangkauan perasaan dan empati. Ciri harga diri rendah, orang minder, itu merasa dirinya tidak mampu dan tidak berharga, tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah jadi kebiasaan, rutinitas yang dikenal dengan baik, serta menyenangi hal yang tidak penuh dengan tuntutan. Cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang dimilikinya. Cenderung takut menghadapi respon dari orang lain, serta tidak mampu membina komunikasi yang baik. Karakteristik harga diri rendah, ya, menghindari situasi yang mencetuskan kecemasan, merendahkan bakat dirinya, merasa tidak ada seorang pun yang menghargainya, menyalahkan orang lain atas kelemahannya sendiri, mudah dipengaruhi oleh orang lain, bersikap defensif dan mudah frustasi, merasa tidak berdaya, dan menunjukkan jangkauan perasaan emosi yang berlebihan. Selanjutnya, harga diri rendah, mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah depresi. Dapat menyebabkan masalah hubungan dengan teman baik dan masalah dengan sosial. Dapat merusak secara serius akademik dan penampilan kerjanya. Membuat peningkatan penggunaan obat-obat alkohol. Ya, jadi mahasiswa sekalian, jangan sesekali menyentuh obat-obat terlarang dan alkohol. Jika kalian menyentuh obat-obat terlarang, alkohol, narkoba, maka kalian dalam kategori individu yang harga dirinya rendah. Selanjutnya, alat ukur harga diri itu ada self-esteem inventory Super Smith dan state self-esteem scale. Ada dua, mohon maaf ini saya typing error. Ada dua instrumen yang bisa untuk mengukur harga diri. Silakan nanti searching, kalian semua searching, kemudian di-download. Setelah di-download, maka diterjemahkan. Boleh silakan kerjasama untuk menerjemahkan, tetapi kerjasama jarak jauh, jangan kumpul-kumpul. Mahasiswa tidak boleh kumpul-kumpul. Ya, kerjasama, saling komunikasi, semuanya saling mendownload dari rumah masing-masing, komunikasi, kemudian jadilah satu
kuesioner, kemudian itu diisi. Dipelajari bagaimana caranya mengisi, scoringnya bagaimana, kemudian total scoring hingga dikategorikan kalian masuk yang kategori yang mana pada self esteem ini. Nanti setelah itu silakan nanti masukkan di kantong tugas. Saya kira itu dari saya. Kalau ada, mohon maaf. Tentunya yang saya sampaikan adalah konsep materi yang sangat sedikit. Silakan mahasiswa sekalian pelajari tentang self-esteem yang lebih lengkap lagi. Saya kira itu, ada kurangnya mohon maaf. Billahi sabilil haq, sabil kharat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.